Militer Malaysia memilih mundur, sementara militer Indonesia justru tetap maju. Di tengah eskalasi perang di Lebanon yang semakin tidak terkendali, keputusan ini bukan sekadar kebijakan militer biasa. Ini adalah pertaruhan antara kehormatan, tanggung jawab global, dan nyawa prajurit. Setelah gugurnya 3 prajurit TNI dalam misi perdamaian, banyak pihak mulai bertanya, apakah ini saatnya Indonesia mundur, atau justru tetap berdiri di garis depan? Situasi memanas di Lebanon. Situasi di Lebanon saat ini bukan lagi misi damai biasa. Ini adalah zona konflik aktif. Dalam beberapa hari terakhir, serangan terjadi beruntun. Ledakan, artileri, hingga roket menghantam area operasi pasukan perdamaian PBB. 3 prajurit kebanggaan Indonesia gugur dalam 2 insiden berbeda, termasuk ledakan ranjau dan serangan proyektil. Bahkan, pasukan Unifil kini berada di tengah garis tembak antara 2 kekuatan besar, Israel dan Hezbollah. Artinya satu hal, misi ini sudah berubah dari peacekeeping menjadi high risk deployment, dan disinilah perbedaan sikap mulai terlihat. Malaysia mundur, langkah realistis atau taktis. Malaysia mengambil langkah cepat. Kontingen Malbat memutuskan menghentikan aktivitas operasional setelah serangan fatal terhadap pasukan Unifil. Ini bukan tanpa alasan. Secara militer, keputusan Malaysia bisa dibaca sebagai langkah yang sangat terukur. Prioritas utama adalah keselamatan prajurit, menghindari keterlibatan dalam konflik yang tidak bisa dikontrol, serta menilai bahwa misi sudah melewati batas zona aman. Dalam doktrin modern, ini dikenal sebagai force protection priority, dan dalam banyak kasus global, keputusan seperti ini justru dianggap rasional, karena realitanya, pasukan perdamaian tidak didesain untuk menghadapi perang aktif antara 2 kekuatan bersenjata penuh. Indonesia tetap maju, berani atau berisiko. Di sisi lain, Indonesia mengambil jalur yang sangat berbeda. TNI memastikan tetap akan mengirim sekitar 700 lebih personel baru ke Lebanon sebagai bagian dari rotasi pasukan Unifil. Keputusan ini diambil meskipun ada tekanan untuk mundur. Ada korban jiwa, dan situasi belum stabil. Alasannya jelas, Indonesia menjalankan mandat konstitusi untuk ikut menjaga perdamaian dunia. Dan yang lebih penting, Indonesia tidak ingin keputusan militernya bergantung pada negara lain. Ini adalah sinyal kuat bahwa TNI tidak hanya hadir sebagai pasukan, tetapi sebagai aktor global. Siapa yang lebih benar? Sekarang pertanyaannya. Apakah Malaysia benar atau Indonesia yang lebih tepat? Jawabannya tidak sesederhana itu. Jika dilihat dari sisi militer taktis, Malaysia unggul. Karena mereka mengurangi risiko korban, tidak memaksakan operasi di zona berbahaya, dan fokus pada survivability pasukan. Namun, jika dilihat dari sisi geopolitik, Indonesia mengambil langkah yang lebih besar. Karena Indonesia menjaga reputasi sebagai kontributor utama misi perdamaian dunia, memperkuat posisi diplomasi global, serta menunjukkan konsistensi terhadap prinsip non-blok dan perdamaian internasional. Artinya, jika Indonesia mundur, mungkin dampaknya bukan hanya militer, tetapi juga diplomasi internasional. Namun alasan dan pertimbangan dampak yang sebenarnya hanya pemerintah dan TNI yang tahu dan mengerti. Risiko yang tidak bisa diabaikan. Namun keputusan Indonesia bukan tanpa risiko. Faktanya, konflik Israel dan Hezbollah semakin tidak terprediksi. Pasukan perdamaian semakin sering berada di garis depan tanpa perlindungan maksimal seperti pasukan tempur penuh. Ini berarti satu hal, setiap prajurit yang dikirim ke sana beroperasi dalam ketidakpastian penuh. Dan ini bukan lagi sekadar misi pengamatan, ini adalah misi di ambang perang. Dilema besar, kehormatan atau keselamatan. Disinilah dilema terbesar muncul. Jika Indonesia mundur, nyawa prajurit lebih aman. Dan jika Indonesia tetap maju, reputasi meningkat tetapi risiko korban tetap ada. Dan inilah realita pahit dalam dunia militer modern. Tidak ada keputusan yang benar-benar tanpa konsekuensi. Sekarang semua kembali ke satu pertanyaan besar. Apakah keputusan Indonesia untuk tetap mengirim pasukan adalah bentuk keberanian, atau justru terlalu berisiko? Dan jika Anda berada di posisi pengambil keputusan, apakah Anda akan memilih seperti Malaysia, mundur demi keselamatan, atau seperti Indonesia,
tetap maju demi prinsip dan peran global? Tulis pendapat Anda di kolom komentar, karena di balik setiap keputusan militer selalu ada harga yang harus dibayar.